Sosialisasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya Konstantinus Novu, Jabatan Analis Organisasi, sebagai Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Berbicara soal analisis jabatan, tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara. Analisis jabatan sendiri adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sedangkan peta jabatan adalah susunan nama dan tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi. Jenis jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pertama, JPT Madya, dan JPT Utama. Untuk kita tingkat kabupaten hanya sampai dengan JPT pertama, yaitu terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai jabatan karir tertinggi bagi aparatur sipil negara di tingkat kabupaten. Yang berikut ada Asisten Administrasi, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan. Yang berikut ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu keahlian dan keterampilan. Untuk kategori keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sedangkan untuk kategori keterampilan terdiri dari pemula atau pelaksana pemula, terampil atau pelaksana, mahir atau pelaksana lanjutan, dan yang terakhir penyelia. Catatan penting, untuk uraian tugas dari masing-masing jabatan fungsional diatur masing-masing dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk jabatan administrasi yang di dalamnya ada jabatan administrator terdiri dari camat, sekretaris badan, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, dan inspektur pembantu. Untuk jabatan pengawas terdiri dari lurah, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala UPTD, kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, kepala tata usaha, dan sekretaris kelurahan. Sedangkan untuk nomenklatur jabatan pelaksana bisa berpatokan pada Kepmen Pan-RB nomor 282 tahun 2025 atau lebih jelasnya klik notifikasi link video pada ujung kanan atas layar ini. Selanjutnya adalah alur pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama, membentuk tim kerja analisis jabatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara terstruktur. Yang kedua, persiapan baik itu teknik pengambilan data jabatan melalui observasi atau juga melalui wawancara. Selanjutnya, pengumpulan data jabatan. Berikut, validasi kebutuhan dengan berpatokan pada analisis beban kerja. Berikutnya, validasi kebutuhan dengan berpatokan pada analisis beban kerja dan 1250 jam ini sebagai patokan pemetaan kebutuhan pegawai dalam jabatan. Untuk peta jabatan akan menggambarkan rincian kebutuhan semua jabatan dalam satu unit kerja. Maka hasil akhirnya itu adalah formasi atau kebutuhan jabatan. Prinsip ANJAP dan ABK yaitu menganalisis jabatan bukan menganalisis orang. Jadi, selain kebutuhan, ANJAP digunakan dalam menentukan standar jabatan dan memberikan gambaran bagi orang yang akan menduduki jabatan. Berikutnya, kita masuk ke dalam teknis penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini adalah format analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan 17 item yang perlu diisi. Format ini sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2020. Item pertama yaitu nama jabatan. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan. Jadi, pada item nama jabatan kita membuat nomenklatur atau tata nama jabatan yang akan dianalisis. Nama jabatan seperti yang digambarkan di awal slide tadi, misalnya kita menganalisis salah satu nomenklatur jabatan pelaksana, yaitu penalat teknis kebijakan. Berikutnya kode jabatan. Kode jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan. Untuk kode jabatan ditetapkan oleh bagian organisasi.
sehingga pada kode jabatan dikosongkan saja. Berikutnya, unit kerja. Unit kerja adalah tempat kedudukan jabatan yang terlihat dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya tergambar dalam peta jabatan. Jadi, dalam unit kerja kita menentukan di mana nama jabatan yang dianalisis berada. Jadi untuk JPT pertama, isi kepala dinas, administrator isi sekretaris, pengawas isi kepala subbagian keuangan dan aset. Untuk penilaian teknis kebijakan masuk dalam kelompok jabatan pelaksana, jadi isi pada kolom pelaksana. Jadi kesimpulannya, jabatan penilaian teknis kebijakan berada di bawah kepala subbagian keuangan dan aset, dan kepala subbagian keuangan dan aset berada di bawah sekretaris, dan sekretaris berada di bawah kepala dinas. Catatan penting, apabila jabatan pelaksana yang dianalisis, maka kolom jabatan fungsionalnya dikosongkan, dan apabila jabatan fungsional yang dianalisis, maka kolom jabatan pelaksana dikosongkan. Misalnya, penyusunan penilaian teknis kebijakan pada puskesmas, maka nama jabatan pada JPT pertama dan administrator dihapus, karena pada puskesmas, kepala puskesmasnya masuk dalam kelompok jabatan pengawas, jadi hanya isi pada pengawas. Begitupun dengan UPTD sekolah dan UPTD lainnya. Selanjutnya, masuk ke item berikut namanya ikhtisar jabatan. Untuk ikhtisar jabatan JPT pertama, administrator dan pengawas, namanya rumusan tugas dan ada pada peraturan Bupati Timur Tengah Utara tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja masing-masing unit kerja. Untuk jabatan fungsional, ada pada peraturan Menpan RB tentang jabatan fungsional masing-masing. Untuk jabatan pelaksana, ada pada Kepmenpan RB nomor 282 tahun 2025, atau lebih jelasnya klik pada notifikasi link video pada ujung kanan atas video ini. Jadi untuk ikhtisar jabatan penilaian teknis kebijakan yaitu melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah. Berikut kita masuk ke dalam kualifikasi jabatan. Kualifikasi jabatan yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal untuk JPT pertama, administrator dan pengawas adalah S1. Dan untuk bidang ilmu silakan analisis bidang ilmu yang relevan dengan tugas jabatan. Untuk jabatan fungsional kategori keahlian minimal S1 dan untuk kategori keterampilan minimal D3. Untuk jabatan pelaksana sudah ada standar pendidikan formalnya masing-masing pada Kepmenpan RB nomor 282 tahun 2025. Jadi, pendidikan formal untuk penilaian teknis kebijakan yaitu S1 ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan. Jadi, untuk pendidikan formal S1 setelah tambah bidang ilmu, maka ditambahkan formulasi kalimat yaitu atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan. Untuk pendidikan dan pelatihan, sesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jabatan. Pelatihan untuk JPT pertama yaitu pelatihan kepemimpinan pertama, pelatihan untuk administrator yaitu pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan untuk pengawas yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk jabatan fungsional dan pelaksana disesuaikan. Untuk JPT pertama, administrator, pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana ditambahkan jenis pelatihan ini yaitu latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LACAR. Jadi, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan penilaian teknis kebijakan yaitu latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LACAR. Selanjutnya pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja JPT pertama yaitu pernah menduduki jabatan struktural eselon 3 atau jenjang jabatan fungsional ahli media minimal 2 tahun. Untuk pengalaman kerja administrator yaitu pernah menduduki jabatan struktural eselon 4 atau jenjang jabatan fungsional ahli muda minimal 2 tahun. Pengalaman kerja pengawas yaitu pernah menduduki jabatan pelaksana atau jenjang jabatan fungsional ahli pertama minimal 2 tahun. Untuk pengalaman kerja jabatan fungsional yaitu pernah menduduki tugas jabatan fungsional minimal 2 tahun. Sedangkan pengalaman kerja untuk jabatan pelaksana dikosongkan saja. Jadi pengalaman kerja untuk jabatan penilaian teknis kebijakan dikosongkan. Selanjutnya tugas pokok. Tugas pokok adalah uraian atas semua tugas jabatan dan tugas pokok digunakan dalam analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawai. Untuk tugas pokok JPT pertama,
administrator, dan pengawas ada pada Peraturan Bupati Timur Tengah Utara tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja masing-masing unit kerja. Untuk jabatan fungsional ada pada Peraturan Menpan RW tentang jabatan fungsional masing-masing. Untuk jabatan pelaksana, tidak ada aturan baku yang mengatur terkait uraian tugas jabatan pelaksana. Sehingga untuk tugas pokok dan uraian tugas jabatan pelaksana diformulasikan sendiri. Jadi tugas pokok untuk jabatan penelaah teknis kebijakan yaitu yang pertama, mengumpulkan data laporan pelaksanaan program unit-unit organisasi dinas sebagai bahan penyusun laporan. Hasil kerja dari uraian tugas pertama ini yaitu laporan pelaksanaan program. Untuk jumlah hasil dan waktu penyelesaian silakan sesuaikan dengan beban tugas jabatan pada unit kerja, dan di sini untuk jumlah hasil 11 dan waktu penyelesaian dalam bentuk jam yaitu 22, dan waktu efektif berdasarkan Permen RB nomor 1 tahun 2020 yaitu 1250 jam. Jadi satu hasil kerja dari 11 hasil kerja diselesaikan dalam 22 jam. Sehingga rumus perhitungan kebutuhan pegawai untuk uraian tugas pertama yaitu jumlah hasil dikali waktu penyelesaian dibagi waktu efektif sehingga nilainya 0,1936. Untuk uraian tugas kedua dan seterusnya, mekanismenya sama dengan uraian tugas pertama. Saya lakukan pengisian dulu untuk uraian tugas kedua sampai dengan ke-6 dengan pengisian jumlah hasil, waktu penyelesaian sampai dengan kebutuhan. Jadi, jumlah waktu penyelesaian yaitu 112 jam dan jumlah hasil kebutuhan pegawai setiap uraian tugas yaitu 1,2448, maka dibulatkan menjadi 1. Berikutnya hasil kerja. Hasil kerja bisa berupa benda, jasa, dan informasi. Catatan penting, jumlah uraian tugas harus sama dengan jumlah hasil kerja. Setelah pengisian hasil kerja pada item uraian tugas, maka tinggal disalin dan dipaste atau ditempel ke item hasil kerja. Untuk satuan hasil kerja berbentuk laporan, maka satuan hasilnya dokumen. Berikutnya bahan kerja. Bahan kerja merupakan input kerja yang diperlukan pemegang jabatan dalam memperoleh hasil kerja. Bahan kerja berupa benda, jasa, dan informasi. Misalnya, bahan kerja untuk penelaah teknis kebijakan yaitu komputer atau laptop dan penggunaan dalam tugasnya untuk menyusun laporan dinas. Lalu yang berikut ATK dan penggunaan dalam tugasnya untuk membuat laporan pelaksanaan tugas, dan bahan kerja selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Intinya bahwa bahan kerja digunakan dalam mendukung pelaksanaan uraian tugas. Item berikut perangkat kerja. Perangkat kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam melaksanakan uraian tugas atau tugas jabatan, dapat berupa SOP, peraturan, juklak dan juknis, bisa juga peraturan Bupati Timur Tengah Utara dan segala pedoman dasar aturan pelaksanaan tugas. Jadi, misalnya perangkat kerja untuk penelaah teknis kebijakan yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan dan penggunaan dalam tugasnya yaitu menyusun laporan dinas, dan untuk perangkat kerja selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Intinya bahwa perangkat kerja adalah pedoman yang menggambarkan tugas jabatan bersangkutan. Berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tuntutan jabatan dengan kata kuncinya seperti ketepatan, kebenaran, kerahasiaan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, dan keharmonisan. Jadi kata kunci ini digunakan pada setiap uraian tugas. Misalnya, pada uraian tugas jabatan pada layar ini yaitu mengumpulkan data laporan, maka ditambahkan kata kunci sebelum uraian tugas yaitu ketepatan dalam mengumpulkan data laporan.
Untuk tanggung jawab selanjutnya tinggal disesuaikan antara kata kunci dan uraian tugas jabatan. Berikutnya, wewenang. Berbicara tentang wewenang adalah berbicara tentang hak dan kata kuncinya yaitu meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menetapkan, menegur, memotivasi, dan menilai. Misalnya, wewenang untuk jabatan peneliti teknis kebijakan yaitu menolak melaksanakan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan kata kuncinya yaitu menolak. Untuk wewenang selanjutnya bisa diformulasikan kalimatnya berdasarkan kata kunci yang ada. Item berikut korelasi jabatan. Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan. Hubungan kerja dengan jabatan lain bisa bersifat vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi misalnya, jabatan peneliti teknis kebijakan ini memiliki hubungan kerja dengan jabatan kepala dinas. Untuk unit kerja, isi unit kerja dari kepala dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, dalam hal konsultasi. Selanjutnya, bisa diisi korelasi atau hubungan jabatan lain dengan jabatan yang sedang dianalisis. Berikutnya, kondisi lingkungan kerja. Nah, kondisi lingkungan kerja ini kita memberikan gambaran kepada pemangku jabatan ketika menduduki jabatan ini, meliputi beberapa aspek seperti tempat kerja, suhu udara, dan seterusnya, sampai dengan getaran. Jadi, kondisi lingkungan kerja untuk jabatan peneliti teknis kebijakan ini pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu aspek tempat kerja dalam ruangan untuk suhunya normal, untuk udara sirkulasinya baik, untuk luas ruangan baik, untuk letak strategis, penerangan terang, suara tenang, keadaan tempat kerja bersih dan rapi, untuk getaran isi saja tidak ada. Item manja berikut yaitu risiko bahaya. Nah, risiko bahaya ini kita menggambarkan keadaan kepada pemangku jabatan tentang bahaya atas keselamatan baik fisik maupun psikis. Misalnya, untuk nama risiko itu stres dan penyebabnya volume atau beban kerja besar. Lalu yang kedua, wasir dan penyebabnya terlalu lama duduk. Berikutnya, syarat jabatan. Nah, syarat jabatan ini adalah syarat minimum yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan. Untuk syarat jabatan ini ada 7. Yang pertama, keterampilan kerja sampai dengan fungsi pekerjaan. Nah, untuk yang pertama, keterampilan kerja. Jadi, pada keterampilan kerja ini, kita menggambarkan tugas teknis di luar tugas pokok jabatan yang harus dipenuhi. Misalnya, mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi lainnya. Yang kedua, bakat kerja. Bakat kerja adalah kemampuan yang harus disyaratkan kepada pemangku jabatan untuk dapat mempelajari, memahami tugas atau pekerjaan. Untuk bakat kerja, sudah ada rincian pada halaman 16 Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Tinggal dipilih mana yang sesuai, misalnya kita memilih inteligensia, bakat verbal, kecekatan jari, dan kecekatan tangan. Yang berikut, temperamen kerja. Temperamen kerja yaitu kemampuan menyesuaikan diri yang harus dipenuhi sesuai sifat pekerjaan. Temperamen kerja juga sudah ada rincian pada halaman 18 Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Jadi misalnya kita memilih kode P yang artinya kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu kita memilih kode V yang artinya kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas. Yang berikut, minat kerja. Minat kerja artinya kecenderungan memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Untuk minat kerja juga sudah ada rincian pada halaman 21 Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Jadi misalnya kita memilih sosial dan konvensional.
Berikutnya, upaya fisik. Upaya fisik artinya gambaran penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan. Penggunaan anggota tubuh dalam upaya fisik adalah penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki, dan pinggang. Untuk upaya fisik juga sudah ada rincian pada halaman 22 Permen RB nomor 1 tahun 2020. Misalnya, berdiri, berjalan, duduk, mengangkat, dan bekerja dengan jari. Berikutnya kondisi fisik, yang artinya kondisi tertentu yang diperlukan oleh pemangku jabatan agar dapat melaksanakan tugas jabatan dengan baik, meliputi jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan. Untuk jenis kelamin, semua jabatan isi laki-laki atau perempuan, kecuali jabatan fungsional bidan yang hanya diisi oleh perempuan. Untuk umur sampai dengan penampilan, diisi dengan kata disesuaikan. Untuk syarat jabatan yang terakhir yaitu fungsi pekerjaan. Nah, fungsi pekerjaan itu kita menggambarkan hubungan antara orang dengan benda dan juga dengan orang lain. Untuk fungsi jabatan, ada rincian pada halaman 27 Permen RB nomor 1 tahun 2020. Misalnya, fungsi pekerjaan untuk jabatan peneliti teknis kebijakan sesuai rincian Permen RB yaitu memadukan data, mengkoordinasikan data, menganalisis data, menyusun data, menerima instruksi, dan yang terakhir memegang. Item ke-16 ANJAP yaitu prestasi kerja yang diharapkan. Artinya bahwa prestasi kerja minimal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu baik dan maksimalnya bernilai sangat baik. Jadi untuk semua nomenklatur jabatan atau tata nama jabatan isi saja baik. Yang terakhir dari item analis jabatan yaitu kelas jabatan. Untuk melihat kelas jabatan dari semua nomenklatur jabatan dan kelompok jabatan, bisa klik pada notifikasi link video pada ujung kanan atas layar ini atau bisa juga akses pada deskripsi video ini. Jadi, kelas jabatan untuk penelaah teknis kebijakan yaitu 7. Untuk mempermudah pelaksanaan penyusunan analis jabatan berbasis aplikasi, maka bisa klik pada notifikasi link video pada ujung kanan atas layar ini untuk melihat panduan pengelolaan aplikasi. Sedangkan untuk link aplikasinya bisa klik pada tautan pada deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih.